Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur adalah modal besar bagi seorang manusia. Bahkan yang menjadi salah satu yang akan dihisab di yaumil qiyamah adalah tentang umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ni'mal abdu salih man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik hamba yang saleh, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang umur, mereka tidak menghitung masa-masa jahiliyah sebagai umur mereka. Seperti Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang umur, beliau menjawab hanya 6 tahun. Karena pada waktu beliau memeluk Islam sampai beliau wafat hanya 6 tahun. Tapi coba kalau kita gali sejarah daripada Sa'ad bin Mu'adz, luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz yang hanya 6 tahun saja dia dalam keadaan Islam, ketika meninggal dunia, para malaikat turun untuk memandikan jenazahnya. Bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan berguncangnya arsy Allah dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang hakikat umur yang sebenarnya adalah umur yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sa'ad bin Mu'adz, hanya 6 tahun beliau bisa menjadi seorang hamba yang bisa mengguncangkan arsy Allah ketika beliau wafat. Masya Allah, tabarakallah. Rugi kita diberikan umur yang begitu panjang, 40, 50, 60 tahun. Tetapi kita tidak mengisi dengan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rugi sekali kita diberikan umur, setiap hari kita bisa bangun dalam keadaan sehat. Allah masih memberikan kita umur, tetapi kita tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mensikapi agar umur kita bisa bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ketika kita baca Al-Qur'anul Karim, di sana terdapat cara yang Allah berikan untuk kita semua, konsep bagaimana kita bisa mengisi umur kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang produktif, dapat mengisi umurnya dengan manfaat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai umur, mengenai waktu di dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
di dalam ayat di dalam surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 konsep bagaimana kita bisa mengisi waktu-waktu kita, umur kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan wal asr, demi waktu. Ada yang mentafsirkan bahwa yang dimaksud adalah waktu asar, adalah waktu salat asar. Dan ada pula yang mengatakan bahwa al-asr adalah waktu-waktu yang selalu dilalui oleh manusia. 1 kali 24 jam kita diberi waktu yang sama, tidak ada yang beda. Semua manusia merasakan waktu yang sama, diberikan waktu 1 kali 24 jam sehari semalam. Inilah waktu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat inna harfu taukid, dan setelah itu menggunakan harful lam taukid, artinya ini adalah sungguh. Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan manusia dalam keadaan rugi. Tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep bagaimana kita bisa mengisi umur kita dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah illal ladzina amanu. Bagaimana agar kita tidak merugi di dunia ini? Maka kita harus menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kita harus menjadi orang yang beriman yang benar, yaitu dengan menjalankan semua apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Kemudian konsep berikutnya adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu setelah dia beriman maka dia beramal saleh. Para pemirsa yang rahmati Allah, kita sebagai orang beriman tidak cukup hanya mengaku kita beriman hanya di mulut saja, tetapi dibutuhkan kerja nyata atau bagaimana kita mewujudkan keimanan kita, yaitu dengan beramal saleh. Kemudian ciri orang yang memanfaatkan waktu dan tidak merugi adalah illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi, yaitu saling menasihati dalam yang benar, saling menasihati dalam kebenaran. Apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, kita harus menyampaikan semampu kita kepada manusia. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah titip kepada kita umatnya, maka kita saling menasihati dalam hal-hal yang benar. Mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi orang-orang yang produktif dalam memanfaatkan waktu di dunia ini. Kemudian yaitu yang keempat, ada yang terakhir adalah orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Kita tahu kita di dunia ini tempatnya cobaan, tempatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman akan selalu bersabar, akan selalu menasihati kepada saudaranya ketika ditimpa musibah, untuk saling menasihati tentang kesabaran. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena orang-orang yang sabar, di dalam ayat disebutkan bagi orang-orang yang sabar tidak ada balasan kecuali pahala yang tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar dengan tidak ada batasannya pahala. Inilah konsep yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu-waktu kita yang ada di dunia, sisa umur kita yang ada bisa diisi dengan kemanfaatan produktif untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.